Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, puluhan anggota TNI Polri menjemput warga yang sempat viral merebut dan mencium jenazah COVID di Kota Malang beberapa waktu lalu. Ya, penjemputan ini merupakan operasi keselamatan karena hingga saat ini warga tersebut belum menjalani swab test dan polisi juga akan meningkatkan kasus viral ini ke proses hukum. Puluhan petugas gabungan dari Polresta Malang Kota dan Dandim 0833 Kota Malang menjemput seseorang yang sempat membuka paksa jenazah pasien COVID-19. Penjemputan dilakukan pada Selasa sore. Sejumlah petugas bahkan menggunakan APD lengkap sebelum memasuki rumah. Sebelumnya, AS sempat viral karena membuka kantong jenazah dan mencium jenazah COVID di Jalan Maijen Sungkono, Gedung Kandang, Kota Malang. Selama proses penjemputan, jalanan sempat ditutup. Hal ini karena rumah warga yang kini berstatus saksi berada di area pinggir jalan. Kita akan memastikan hari ini kita lakukan rapid test dan juga swab test di tempat bagi yang bersangkutan untuk memastikan kondisinya apakah yang bersangkutan positif atau negatif. Kapolresta Malang Kota juga menegaskan bahwa polisi akan menindak tegas melalui jalur hukum jika kejadian serupa kembali terulang. Pihak yang nekat menghalangi petugas dalam pemulasaran jenazah maupun pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 akan dikenakan 4 pasal sekaligus. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, keluarga pasien suspek COVID-19 di Malang, Jawa Timur mengambil paksa jenazah dari Rumah Sakit Tentara Supraun. Sebelum keluarga membawa jenazah, mereka membuka kantong jenazah dan mencium jasadnya. Sebuah video viral ketika keluarga pasien dan seorang tokoh agama setempat berusaha mengambil paksa jenazah pasien suspek COVID-19. Jenazah pasien akan menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Tentara Supraun, Kota Malang, Jawa Timur, tetapi dibuka paksa oleh pihak keluarga dan menciumi jenazah. Ketua Satgas COVID-19 sekaligus Wali Kota Malang Sutiaji menyesalkan perebutan jenazah suspek COVID-19 yang dilakukan oleh seorang tokoh agama. Viral tadi itu saya menyesalkan kejadian itu yang sehingga seakan-akan tidak ada kepercayaan terhadap orang-orang yang selama ini ya banting tulang ya kita berikan kepercayaan untuk ngurus teman-teman kita yang lagi kena musibah itu. Nah, besok kami akan kumpulkan FKUB ya, terus MUI, NU, Muhammadiyah ya, untuk bagaimana supaya kejadian-kejadian yang kemarin itu tidak sampai terjadi dan mungkin cukup kemarin itu menjadi perhatian kita semua. Setelah bernegosiasi dengan tim pemulasaran jenazah Kota Malang, keluarga pasien akhirnya mengerti dan bersedia anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Jenazah kemudian dimakamkan dengan dikawal ketat penjagaan petugas kepolisian di pemakaman umum sekitar Buring, Gedung Kandang, Kota Malang. Wali Kota Malang akan mengumpulkan sejumlah organisasi keagamaan untuk mensosialisasikan kepada warga agar pengambilan paksa jenazah pasien suspek COVID-19 tidak terulang kembali. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Jajaran kepolisian dari Mapolres Metro Jakarta Timur merazia masker di lingkungan Mapolres Metro Jakarta Timur pada Selasa siang. Anggota kepolisian yang kedapatan tidak mengenakan masker langsung diberi sanksi. Petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur melakukan razia masker di lingkungan Mapolres Selasa siang. Satu persatu anggota diperiksa suhu tubuh dan diminta cuci tangan sebelum memasuki Mapolres. Petugas temukan sejumlah anggota yang kedapatan tidak kenakan masker dan langsung diberi sanksi push up. Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan tetap akan menindak anggotanya yang tidak patuh protokol kesehatan.
Dan hari ini kita lakukan penegakan disiplin protokol kesehatan di lingkungan Polres Metro Jakarta Timur. Ya, kita sudah menyiapkan fasilitas mulai dari termogan, tempat cuci tangan di setiap ruangan, ada hand sanitizer. Ya, kita juga akan melihat pelaksanaan anggota harus disiplin menggunakan masker dan selalu menjaga jarak dengan teman-temannya. Ya, apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin kesehatan, kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kepada anggota kita. Razia masker ini akan terus dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Menyampaikan kepada himbauan apabila ada anggota yang Polda Metro Jaya menggelar razia penggunaan masker di lingkungan markas Polda Metro Jaya. Razia bertujuan meningkatkan kedisiplinan di internal jajaran kepolisian untuk selalu patuh menggunakan masker. Razia masker yang dilakukan di lingkungan markas Polda Metro Jaya ini sesuai dengan arahan Kapolri untuk menghidupkan kesadaran anggota Polri dalam mengenakan masker. Diharapkan polisi sebagai pelayan masyarakat bisa memberikan contoh yang baik. Nah, untuk internal Polri, kami sebenarnya sudah melaksanakan dari awal, sudah melaksanakan. Kami pun selalu mengingatkan dan kami menekankan kepada seluruh masyarakat bahwa sebelum kita melakukan upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat, kita tentunya di internal ini harus sudah siap. Dalam arti anggota Polda Metro memang harus sehat. Operasi pendisiplinan ini selaras dengan terbitnya Inpres nomor 6 2020. Di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, petugas Satuan Polisi Pamong Praja kembali menggelar razia masker bagi pengendara di sejumlah titik di ibu kota. 33 pelanggar protokol kesehatan diberikan sanksi sosial. Pelanggaran didominasi penggunaan masker yang tidak benar serta tidak menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah. Iya, kelupaan. Oh, kelupaan. Iya, nama orang tua. Oh gitu. Tapi ada nggak masker? Punya masker? Ada banyak di rumah. Oh ada, tapi lupa bawa gitu? Iya, lupa bawa. Tadi kan buru-buru mau kerja masang keramik, Pak. Oh gitu. Iya. Oh, ini diberi sanksi ini jerah nggak, Pak? Ya, mudah-mudahan jerah, Pak. Jerah ya, pakai masker ya? Iya, pakai masker. Kita melaksanakan giat tertib masker selama 2 jam ini terjaring 33 pelanggar. Itu didominasi oleh pengendara atau pejalan kaki, Bang? Rata-rata pengendara roda 4 dan roda 2. Bisa alasan mereka apa, Bang, nggak menggunakan masker, Bang? Yang pertama, ada yang lupa membawa. Yang kedua, ada juga cara penggunaannya yang tidak sesuai. Sejumlah pengendara yang kedapatan melanggar dikenakan sanksi sosial, sementara bagi pelanggar yang enggan dihukum sanksi sosial didenda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Personil grup band Superman is Dead, Bobby Cool dan Eka Rock diperiksa polisi sebagai saksi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Jering. Keduanya mengaku sempat bertemu Jering dan memberikan baju peringatan ulang tahun ke-25 band SID. Bobby Cool dan Eka Rock datang ke Mapolda Bali didampingi kuasa hukum Jering, Wayan Suwardana. Keduanya diperiksa sebagai saksi yang meringankan Jering yang terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Bobby dan Eka diperiksa penyidik di ruangan terpisah. Mereka mengaku diperiksa seputar karakter dan aktivitas Jering. Wakil Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan COVID-19, Jenderal Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono Selasa siang menemui Gubernur DKI Anies Baswedan. Pertemuan dilakukan untuk membahas perkembangan penanganan COVID-19. Jenderal Andika Perkasa mengatakan kedatangannya bertemu Anies Baswedan untuk meminta data terkini penanganan COVID-19 yang telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI. Selain itu, kedatangannya juga untuk memastikan
kesiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pemulihan ekonomi. Sementara itu Anies Baswedan mengaku jika jajarannya telah bekerja maksimal dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam menangani kasus COVID-19, serta trik mengembalikan ekonomi Jakarta secara perlahan. Agenda saya beserta Wakapolri, ini mungkin saya tambahin dulu ya, jadi menambahkan sedikit, tadi berdiskusi dengan dan pemulihan ekonomi daerahnya. Dan saya tidak ingin membuka, tetapi saya yakin gubernur sebagai kepala daerah yang sudah menangani sejak awal pandemi ini terjadi, pasti lebih memahami. Dan ini merupakan bahan masukan bagi kami untuk kami teruskan, sambil kita terus mendapatkan update dari provinsi-provinsi besar lain. Gitu. Kalau penawaran obat nggak ada, belum itu. Tadi berdiskusi dengan Bapak Kasat dan Wakapolri tentang langkah-langkah yang dilakukan Jakarta, strategi besar kita, kemudian kita juga sampaikan tentang bagaimana proses dari awal sampai akhir ketika kita membangun tandem 3 ini, masyarakat 3M, pemerintah 3T. Jadi itu bersama-sama dan alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik. Harapannya nanti ke depan bisa kita laksanakan di berbagai tempat 3M dan 3T untuk pengendalian. Bantuan untuk pejuang COVID-19 yang bertugas di rumah sakit terus berdatangan. Tidak hanya untuk tenaga medis, petugas penunjang medis pun ikut mendapatkan perhatian karena rentan tertular virus selama bertugas dan ikut terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Perjuangan tenaga medis dan non-medis dalam menangani pasien COVID-19 menuai simpati dari banyak kalangan. Mereka tak sendirian. Masyarakat dan korporasi bahu-membahu memberikan dukungan moral dan material agar mereka selalu semangat dalam menjalani tugas mulianya. Seperti yang dilakukan oleh Lotte Mart dan MNC Peduli, yang memberikan paket bingkisan makanan untuk tenaga medis dan penunjang medis di Rumah Sakit Sentosa Bogor, Jawa Barat. Tentunya harapan kami semoga ini menjadi support bagi kami tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, kepada pasien, terutama di masa-masa sulit di masa pandemi ini. Bantuan bingkisan ini diharapkan dapat membantu para petugas medis dan penunjang medis yang tengah berjuang di garda terdepan melawan pandemi COVID-19. Kami senang sekali kami masih bisa punya kesempatan untuk membantu. Harapannya semoga nggak cuma kami, tapi baik perusahaan atau perorangan yang lain, kita semua bisa bahu-membahu untuk semua bisa keluar dari pandemi ini dengan cepat. Ya, selama masa pandemi ini, bantuan yang kita berikan ada kepada tim medis yang ada di garda terdepan dan juga untuk masyarakat yang kena dampaknya pandemi COVID ini secara perekonomian. Karena kita kan harus menyadari bahwa COVID ini ada dampak bukan cuma untuk kesehatan, tapi juga dalam hal perekonomian. MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan korporasi untuk ikut berdonasi, bersama-sama mewujudkan kebutuhan para tenaga medis dan penunjang medis dalam menangani wabah corona, serta membantu masyarakat kecil yang terdampak secara ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Meskipun telah menerapkan 2 kali lockdown, kasus COVID-19 di Filipina dan Jepang terus naik. Informasi dari mancanegara kami hadirkan usai jeda.